ingin menonjolkan Hawaii culture yang benar-benar bagaimana sih suasana di Hawaii sebenarnya seperti itu kan. Jadi kayak contohnya kita ada namanya hula dance. Hula dance? Iya jelas kalau itu sih tamu mereka merasa ya bukan di Anyer, ya mereka merasa ada di Hawaii. Wow, keren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget. Sekarang kita masih ada di program IME Podcast dan saat ini jam berapa ya? Oh, jam hampir menunjukkan jam 6, tapi nanti kita akan break pada saat maghrib ya. Aku lagi seru-seruan bareng, tadi ngobrol chit-chat sebentar ya sama marketing timnya dari Hawaii Resort. Jadi ini kita sekarang lagi ada di Hotel Hawaii Resort di Anyer tepatnya, dan di sebelah saya sudah ada marketing timnya yaitu Bapak Yadi Hussein. Hai Bapak, selamat sore. Selamat sore Kak. Sehat? Alhamdulillah kita sehat. baru ketemu nih, ya baru ketemu di sini sore hari ini di Hawaii Resort dan saya langsung bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan Bapak Yadi Hussein. Dipanggilnya Pak Yadi atau Pak Hussein Pak? Pak Yadi aja. Pak Yadi aja. Pak Yadi aja. Kita ngobrol-ngobrol santai lah. Boleh, ya. apa-apa, silakan. Kalau di pantai itu kan biasanya memang baju itu kan warna-warni ya. Saya pakai baju putih, Iya, Pak Yadi bajunya colorful gini nih. Tema hotelnya sendiri kan Hawaii. Betul. Iya kan? Terus bajunya juga harus Hawaii nggak sih? Enggak ya? Ya memang dress code kita setiap departemen sebenarnya ada ciri Hawaiiannya. Kadang-kadang kalau misalkan Mbak tadi keliling, ada banyak karyawan yang mungkin bajunya beda-beda. Nah itu setiap departemen kita sudah ada dress code-nya masing-masing. Oh gitu. Kebetulan kalau dari marketing ya kita memang seperti ini gitu maksudnya. Oke, keren ya. Jadi memang temanya tuh seperti ini ya? Memang harus Hawaiian. Oh oke, nice. Nah tadi kan seragam nih Pak, terus kemudian apa sih identity yang lain yang memang merepresentasikan Hawaii Resort ini sendiri gitu kan? Karena memang tema kita podcast ini adalah pariwisata. Kayak apa? Jadi memang selain dari karyawan, kita juga ada namanya di sini Hawaii Culture ya. Hawaii Culture. Jadi budaya Hawaii memang dari owner kita memang ingin menonjolkan Hawaii culture yang benar-benar bagaimana sih suasana di Hawaii sebenarnya seperti itu kan. Jadi kayak contohnya kita ada namanya hula dance. Hula dance? Hula dance ini jadi itu semacam tarian hula. Nah itu untuk menyambut misalkan kita ada beberapa juga dari kegiatan-kegiatan keluarga, misalnya kegiatan keluarga besar. Nah, pada saat check-in biasanya kita sambut dengan tarian hula itu. Oh gitu. Jadi semacam ya kita sebutnya tari hula dance, tapi ala-ala Hawaii dimix dengan Indonesia seperti itu. Ada waktu tertentu nggak pada saat hula dance itu sendiri? Kalau hula dance memang kalau untuk reguler ya, di kita di sini setiap Sabtu malam ada namanya party barbecue luau. Nah di situ pada saat makan malam kita akan hibur juga dengan tarian hula dance tersebut. Oke, wow keren. Pantesan ya, saya pas baru datang tuh tadi pagi, nyampe di parkiran, hawanya tuh udah kayak ini lagi di mana gitu kan. Terus disambut dengan pohon-pohon tuh rindang semua. Ini Bali atau Hawaii atau Anyer gitu kan. Jadi kayak Anyer rasa Hawaii gitu. Kalau belum pernah ke Hawaii, baru lihat dari YouTube dong. Kayak gitu ya. Jadi memang culture-nya ini Hawaiian banget. Jadi memang kita mencoba buat kasih kesan terbaik bahwa tamu-tamu kita ini memang mereka bukan dari nama Hawaii-nya aja gitu kan, dari kesan di sini memang benar-benar mereka juga melihat ada budaya Hawaii seperti tarian Hawaii, terus ada juga yang namanya kalau misalkan Mbak tadi bisa keliling ada tempat di mana key corner atau bisa disebut tempat bermain anak. Di situ juga kita akan coba kasih ke anak-anak bagaimana sih cara membuat ada namanya budaya Hawaii juga. Cuma memang itu harus benar-benar kita harus benar-benar disesuaikan gitu maksudnya. Kids Corner itu di sebelah mana areanya kalau saya Pokoknya kalau Mbak Tri datang di sebelah kanan. Oke, sebelah kanan nanti ada. Saya akan cek ke sana ya kalau gitu ya, biar tahu lokasinya gitu kan. Jadi bisa bawa teman-teman atau keluarga juga ke sini next time, karena ini first time yang kayaknya saya bakal pengunjungnya lagi deh. Ya kan, karena memang user experience dapat banget di sini. Tapi BTW Pak, kalau filosofi nama Hawaii ini sendiri itu apa karena ownernya orang sana kan atau gimana?
Iya, jadi Saya memang ceritain. kalau untuk nama Hawaii sendiri, karena memang pemiliknya ini kita langsung dari US. Oh, oke. Yes, jadi mungkin memang pada saat pembangunan langsung dibuatlah nama Hawaii ini karena memang mungkin ingin memberikan suasana Hawaiian yang sesungguhnya di Pantai Anyer ini. Oh, oke. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan sih kalau bisa Mbak lihat di sini model-modelnya memang seperti restoran kita. Itu kan memang kalau dilihat seperti temanya tema kayu. Nah, itu memang kita coba gambarkan seperti di Hawaii seperti Jadi itu. otentik ya. Otentik, Jadi betul. tema untuk Hawaii itu di sini belum ada, Ya. baru di sini aja ya. Dan ini yang pertama lah ya. Terus berarti Hawaii Resort ini memang ditujukan untuk family ya? Sebenarnya untuk di luar family juga, karena kan kita juga ada beberapa fasilitas pendukung seperti untuk acara gathering, Mbak. Jadi kadang-kadang kita juga ada beberapa event gathering dari perusahaan-perusahaan gitu kan, yang sifatnya memang pesertanya banyak. Oke. Selain dari apa namanya kita punya waterpark yang cukup banyak juga. Waterpark. Waterpark. Oh, oke. Kalau Mbak bisa lihat tadi di waterpark itu, kalau Mbak bisa hitung, kita punya total 7 kolam renang. 7 7 kolam renang. Artinya Amazing. bisa pilih lah gitu ya. Oke. Mau wahana yang mana ada di kita gitu. Iya, iya, iya. Seperti itu. Tadi juga sebenarnya saya mau ngomong juga tuh tentang si waterpark nih kan. Baru datang set ke lift, ya Lift. kan, turun. Terus saya lihat ini pool nih kok udah kayak waterboom di mana gitu kan. Perosotannya besar banget. Terus saya tanya tadi sama Mbak Syifa dari marketing team juga. Ini sebenarnya poolnya ada berapa gitu. Ternyata ada 7 ya Pak Ada ya? 7. Luar biasa. Jadi kita memberikan fasilitas yang memang untuk keluarga dari dewasanya juga ada, untuk anak-anaknya juga ada seperti itu. Jadi lengkap di sini, Pak. Lengkap ya. Selain itu kan kita juga punya water sport juga. Motorsport apa aja tuh Pak? Persis di depan kolam renang waterpark itu kan kita langsung pantai ini ya. Jadi water sportnya kita ada banana boat, Oke. ada donat boat gitu kan. Kadang-kadang juga ada permintaan jet ski juga kita sediakan. Oke, lengkap ya berarti Lengkap. ya. Tapi sebenarnya untuk Hawaii Resort ini sendiri berdiri tahun berapa ya kalau boleh tahu? Persisnya untuk Hawaii Resort ini kita soft opening di 2009. 2009. Jadi Berarti berapa sudah total? hampir 12 tahun kita berdiri. 12 tahun, tapi luar biasa Luar sih. biasa. Yang bisa saya appreciate adalah ini maintenance-nya masih sangat baik sekali. Jadi kalaupun kita lihat udah seberapa tadi 11 tahun, Hampir 11 hampir 11 tahun, tapi untuk desainnya ya kan masih modern gitu kan, nggak kalah dengan waktu gitu ya, nggak dimakan zaman. Dan memang dia otentik si Hawaii-nya ini dapat Iya. gitu ya, memang menonjolkan itu. Oke, terus kalau misalnya dari Pak Yadi sendiri, dari marketing team ataupun dari business development, gimana sih Hawaii Resort ini meng-create keindahan alam yang udah ada di Anyer ini gitu kan, dengan unsur modern ataupun dengan unsur Hawaii yang ada? Ya, jadi kalau dari kita ya banyak dari bisnis memang segmen market yang kita tujukan nggak ditujukan ke beberapa segmen terkait saja gitu kan. Selain itu kan kita juga dari promosi juga kita jual di online travel agent. Oke. Jadi siapa aja sekarang kan udah zamannya pegang HP mau cari-cari hotel gampang yang bayar. Udah dimudahkan. Udah dimudahkan, artinya tinggal cari aja di semua online travel agent. Iya. Kita sudah ada di Betul. situ. Selain itu kita juga kerjasama dengan beberapa travel offline seperti event organizer gitu Oh, kan. oke. Terus beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita, artinya mereka tiap tahun juga mengadakan di tempat kita. Terus selain itu kita juga ada namanya paket residential meeting. Paket? Residential meeting artinya oke. bukan hanya untuk corporate gathering aja. Aha. Kita punya aula juga. Ada aulanya di Ada sini? aula atau Sebelah ballroom. mana tuh aulanya? Kalau tadi Mbak ke arah restoran sebelah kanan. Sebelah kanan, kapasitas? Kapasitas kalau untuk meeting karena konsep aula kita ini partisi, kalau kita buka semua bisa sampai 300 orang bisa masuk. 300 orang. 300 Berarti si aula itu bisa digunakan untuk wedding juga dong? Atau Bisa, event-event lain ya? bisa. Wedding kita terakhir juga pernah adain, tapi kebanyakan wedding pada saat melihat layout di hotel kita ini kebanyakan mereka pengennya di outdoor sih Kak. Di outdoor.
luar. Lebih gitu. dapat Lebih dapat gitu suasananya. maksudnya. Iya. Jadi memang strong partnership itu penting banget ya untuk sebuah pariwisata, apalagi hotel gitu kan, karena collaborationnya itu nanti kan bisa ke tadi travel agency, ya kan, kemudian bisa ke tour operators ataupun online travel agents gitu. Tadi kalau misalnya ngomongin event-eventnya yang ada di sini kan pasti banyak banget tuh Pak. Selain tadi ya wedding, ada apa lagi ya kira-kira di sini event-event yang sering diadakan? Terakhir juga kita juga kerjasama ya dengan OPD dinas. Oh, oke. Dari dinas pariwisata juga support juga ya Mbak ya. Kita juga terakhir ada namanya di Kabupaten Serang ini namanya Festival Anyar. Festival Anyar. Jadi ini masuk ke Kabupaten Serang? Kabupaten Serang. Oh oke, bukan Cilegon ya? Bukan, Kabupaten Serang. Selama ini saya salah berarti. Oke. Jadi setiap tahun memang dari dinas pariwisata mengadakan festival. Jadi salah satunya kami juga ditunjuk sebagai supporting ya. Hotel di Anyar ini. Artinya festival Anyar terakhir di sini kita support di festival untuk Kang Nong. Oke. Baru kemarin? Enggak, jadi sebelum pandemi. Setelah? Setelah pandemi. Oke. Gitu. Jadi memang kalau bicara partnership dari kedinasan juga kita juga kerjasama. Terus dari event-event seperti komunitas. Komunitas terakhir juga kita dari komunitas motor juga pernah masuk, komunitas mobil juga masuk gitu kan. Terus untuk karena di sini kita punya waterpark, jadi paketan-paketan anak sekolah juga masuk juga. Jadi jangan khawatir. Artinya kalau yang saya lihat memang kebanyakan melihatnya Hawaii ini eksklusif, tapi sebenarnya memang kalau di sisi harga cukup terjangkau juga. Iya. Gitu. Kalau dari namanya kan Hawaii Resort, kayak gimana gitu. Tapi kalau udah melihat ke dalam gitu ya, karena semua facilities-nya ada, bisa masuk ke semua golongan. Betul. Bisa ke family juga, bisa ke dinasan juga, ya kan. Mau organisasi pun juga bisa masuk gitu ya. Acara-acara komunitas pun bisa masuk karena dia punya berbagai macam fasilitas kayak wahana yang bisa disediakan di sini, ya kan. Tapi tadi kan Pak Yadi bilang bahwa support dari pemerintah juga bagus ya dalam acara-acara kedinasan gitu ya di sini. Berarti pemerintah ini memberikan fully support ya buat kawasan pariwisata di Anyar, khususnya di Hawaii juga, di Hawaii Resort. Kalau misalnya dari segi infrastruktur ataupun kita berkembang lagi ya, kemudian misalnya fasum-fasum yang ada di hotel-hotel di kawasan Anyar ini seperti apa kalau menurut Pak Yadi? Bantuan dari pemerintah atau supportnya? Terakhir kita memang kesulitan pada saat pandemi ya. Oke. Pada saat pandemi, memang pandemi ini cukup terasa juga ya bagi kami pelaku wisata. Karyawan-karyawan banyak yang dirumahkan. Cuma memang terobosan dari pemerintah kemarin langsung dari Ibu Bupati memerintahkan memang ke semua dinas yang ada di Kabupaten Serang. Yang ada kegiatan meeting menginap, semuanya diarahkan ke Anyar. Oh, semua dengan kayaknya. Jadi membantu sekali gitu. Jadi artinya ya? karyawan-karyawan yang sebelum dirumahkan karena memang ada kegiatan meeting menginap dari kedinasan, mereka bekerja kembali gitu maksudnya. Sangat membantu berarti ya pemerintah supportnya untuk memajukan lagi pariwisata di daerah sini, daerah Banten, khususnya Kabupaten Serang di Anyar ya. Karena memang hotel itu atau pariwisata itu kan sangat berkembangnya cukup pesat ya Pak ya setelah pandemi ini kan. Jadi betul-betul yang diinginkan dari kita sebagai pelaku bisnis adalah bagaimana kan untuk supaya terus maju, berkembang dan nggak stagnan gitu ya. Pasti semua aspek dikembangkan. Terus kalau dari dari Pak Yadi sendiri, ada nggak sih, kita boleh nggak ya berbagi tips sharing nih? Karena kan saya lihat Hawaii Resort ini kan kalau dari depan aja parkiran tuh udah penuh kalau Sabtu Minggu ya kan. Kalau weekdays memang kan hari kerja, karena orang kan pasti dari Jakarta atau dari luar kota datang pasti pada saat weekend ya biasanya. Boleh nggak sih berbagi tips sharingnya seperti apa? Bagaimana sih efektif marketing ataupun sales strategies untuk essential hotel business development ini biar bisa berkembang untuk teman-teman hotel yang lain lah ya?
Jadi ini sebenarnya dari pengalaman mungkin Mbak ya. Artinya kami dari marketing kadang-kadang kan di lapangan melihat juga nih dari kalender event per tahun gitu kan ya. Kita memang di resort di Anyer ini kalau bisa Mbak perhatikan okupansi naik itu hanya di weekend aja, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu memang PR untuk kami tim marketing bagaimana caranya kita pick up kan, kita naikkan di weekdays ya, di hari Senin sampai hari Kamis. Nah dari situ memang kami melihat ya, mempelajari memang untuk kegiatan-kegiatan yang ada di weekdays ini adanya di kegiatan-kegiatan kedinasan. Artinya teman-teman dari tim marketing yang lain juga kalau misalkan mau cari kegiatan di weekdays ya kita bisa cari di kegiatan kedinasan seperti itu. Artinya di pemerintahan kita bisa masuk, dari organisasi kita bisa masuk gitu kan. Jadi jangan berputus asa lah gitu ya. Walaupun kita memang di Anyer ini ramenya memang di weekend, tapi di weekdays juga masih bisa kita naikkan juga okupansinya. Gitu. Betul, itu sih kedinasan ya. Berarti linknya kuat sekali ya, Bapak ya. Untuk acara-acara kedinasan dengan pemerintahan ya. Nice, oke, sip. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak tentang surrounding hotelsnya, facilities, ya kan. Terus event-event yang sering diadakan di sini, ada hula dancer. Jadi nanti mungkin setelah jam 7-an mungkin ada ya? Setengah 8 nanti kan? Sebentar lagi kita bakal lihat ya, kita boleh nonton ya Pak ya? Boleh. Sip, mantap. Nah, kemudian kalau ada nggak sih flagship program yang ada di HW Resort ini seperti apa? Nah, kalau bicara program, memang sebenarnya nih Mbak ya, HW ini kita berdiri di satu grup namanya Klub Bali. Klub Bali? Klub Bali. Nah, HW ini di Anyer adalah salah satu propertinya Klub Bali ini. Oh, salah satu properti Klub Bali. Betul. Total Klub Balinya sendiri? Di Indonesia totalnya? ini kita punya 3. Di Anyer ini, HW Resort Anyer. Di Bali kita juga punya. Ya. Kalau misalkan Mbak jalan-jalan di daerah Legian, ada namanya Jayakarta Legian. Jayakarta Legian. Terus lagi. Di Puncak juga ada. Di Puncak? Di Puncak itu persisnya di Taman Bunga Nusantara. Di kawasan Little Venice, paling atas itu ada namanya Kota Bunga Resort. Kota Bunga Resort. Jadi totalnya ada 3. Ada 3. Wow. Nah, bicara program ini di HW ini kita punya namanya membership. Jadi kita jual program sebenarnya ini lebih ke kita jual ke keluarga ya Mbak ya. Artinya kan setiap keluarga kita punya program tahunan tuh liburan. Artinya bagi keluarga yang memang tiap tahun mereka punya program liburan untuk daerah Anyer kita punya propertinya di Hawaii. Kalau misalkan nanti mau ada ke Bali kita juga punya propertinya. Di Puncak juga ada. Nah untuk program sendiri ini lebih ke namanya kepemilikan apartemen. Jadi membership sendiri ini memang kita programnya khusus untuk keluarga. Artinya setiap keluarga kan mereka tiap tahun ada namanya liburan tahunan, mungkin di hari raya atau mungkin hari-hari besar. Nah mereka kan sudah merasa mereka sudah bergabung dengan Klub Bali ini, jadi mereka tinggal rencanakan aja mereka mau kemana. Artinya misalkan mau ke Anyer bisa ke Hawaii, mau di Bali juga kita punya propertinya, di Puncak juga ada. Gitu. Oh jadi bisa dipakai di mana-mana? Bisa di mana-mana. Jadi memang kita punya ada kategorinya. Jadi membership ada yang kategori mau ambil yang 5 tahun, 10 tahun, sampai 20 tahun. Artinya mungkin penonton ya boleh saya sebut ya, penonton yang nanti mungkin penasaran nih, maksudnya kalau misalkan berminat juga kontak langsung aja. Benar. Nanti. Penasaran sih saya juga gimana itu TNC-nya ya. Jadi kayak kita tuh berasa own the property. Betul, itu sih sebenarnya. Jadi misalnya kapanpun mau datang di klub Bali, klub yang mana aja, itu bisa aja, bisa kapanpun. Bisa. Wah, keren banget ya. Oke, di program podcast ini biasanya kita ada round of quick questions nih Pak. Jadi saya melontarkan pertanyaan cepat dan Bapak juga harus menjawabnya dengan secepat mungkin. Siap? Boleh ya? Siap. Challenge ya, I challenge you ya. Oke, pertanyaan pertama, saya dapat 3 pertanyaan. Apa pemandangan terbaik yang dapat dinikmati tamu dari Hawaii Resort ini? Bisa langsung melihat Gunung Krakatau dengan jelas. Wow, keren. Bisa melihat Gunung Krakatau dengan jelas. Tapi langsung. Kondisi cerah ya? Gitu kondisi cerah. Jadi kalau agak gelap, itu pas sunset juga bisa kelihatan nggak? Bisa Bisa? banget. Oke, nice. Pertanyaan kedua.
Apa aktivitas paling populer di kalangan tamu selama musim panas di Hawaii Resort? Otomatis ya berenang kali ya, karena Berenang kan ya. panas mereka pengennya langsung jebur aja. Apalagi kalau ada bule datang gitu betul. kan, turis mancanegara. Oke, nice. Oke, pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir ya. Ceritakan tentang momen paling tak terduga atau lucu yang pernah terjadi di Hawaii Resort ini. Iya jelas, kalau itu sih tamu mereka merasa ya bukan di Anyar, Aha. ya mereka merasa ada di Hawaii. Wow, keren. Iya, itulah momen yang incredible karena apa namanya tamu-tamu itu berasa mereka nggak lagi di Anyar. Iya, lagi Ini di di apa sih? Apa di Hawaii gitu kan? Di Hawaii sesungguhnya gitu ya. Apa? Hawaii sesungguhnya. Hawaii sesungguhnya. Tapi saya sendiri juga belum pernah ke Hawaii, jadi kesini aja dulu ya. Oke, jadi terima kasih banyak nih Pak Sama-sama. Yadi atas ngobrol-ngobrol sharing barengnya di podcast IME kali ini. Jangan apa namanya, jangan marah ya kalau saya ada salah-salah kata, dan kalau ke depannya boleh lagi nggak datang ke podcast lagi. Boleh banget, Boleh banget ya. Oke, terus kalau terakhir nih, paling terakhir, last but not least ya, harapan dari Pak Yadi sendiri as a marketing team di Hawaii Resort, apa untuk kedepannya Hawaii Resort dari segi pariwisata di Banten juga, dan khususnya untuk progress business development bagi Hawaii Resort sendiri? Yang jelas untuk harapan kami ya dari saya mewakili manajemen juga, kalau misalnya harapan kami setelah pandemi, proses recovery memang kan butuh proses ya Mbak ya. Artinya mudah-mudahan setelah pandemi ini, kalau kita melihat dari segi geliat masyarakat khususnya di apa namanya Jabodetabek, tamu-tamu kita kan memang dari Jabodetabek gitu kan. Kita harapannya mereka masih berminat untuk berwisata di Hawaii. Ya mudah-mudahan juga apa namanya pandemi ini sudah kita bisa sebut endemi ya. Iya. Endemi artinya semua bebas berwisata, semua orang bisa bahagia gitu kan, bisa bersenang-senang ya, yang penting harapan kami yang sesungguhnya hotel kami dan semua karyawan bisa memberikan yang terbaik untuk tamu-tamu kita seperti itu. Itu Jadi aja. intinya semangat, Semangat. ya kan, Indonesia pulih kembali, dan juga pariwisata di Banten khususnya di Hawaii Resort ini juga semakin berjaya, semakin maju dan terus berkembang gitu ya. Oke, sekian kalau gitu podcast kita di hari ini, kali ini, kesempatan ini, dan juga sampai bertemu lagi di podcast-podcast kedepannya bersama IME. Dan terima kasih banyak Pak Yadi atas Sama-sama, waktunya. terima kasih kembali. Ya kan, besok kita ketemu lagi dengan baju yang berbeda ya pastinya ya, tema yang berbeda. Karena Hawaii ini punya seragam atau baju nih yang temanya beda-beda setiap harinya, which is it's nice banget. Oke, thank you so much semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.